Artinya dalam hal ini ada kemiripan antara ibadah dan kebiasaan. Karena ibadah dan kebiasaan punya kemiripan, maka agar yang kita kerjakan itu dinilai sebagai ibadah, bukan hanya mengerjakan rutinitas kebiasaan biasa saja, maka harus diberikan tanda, diberikan merek. Mereknya apa? Ya niat itu. Nawaitul ghusla, saya niat mandi. Kenapa mandi? Kan biasa juga emang mandi. Oh enggak, mandi ini mandi khusus. Lirafil hadatsil akbar, untuk mengangkat hadas besar. Lirafil janabat, untuk mengangkat janabah saya. Nah, jadi itu kenapa diharuskan ada niat, karena dia punya kemiripan teknisnya dengan ibadah dan kebiasaan. Maka untuk membedakan mana ibadah mana kebiasaan, harus diberikan merek, tanda yang membedakannya, yaitu niat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur bisa melanjutkan kajian kita series mandi wajib yang sempat terhenti beberapa pertemuan sebelumnya. Karena satu dan yang lain hal, maka series itu kita tunda beberapa minggu. Nah, sekarang adalah waktu dimana kita lanjutkan series mandi janabah, dan episode kali ini kita akan bahas tentang 3 syarat yang mana dia menjadi penentu apakah mandi janabah kita sah atau tidak. Dalam mandi janabah ada istilah rukun mandi janabah. Jadi rukun ini teman-teman yang dirahmati Allah, secara bahasa rukun itu al-janibul aqwa wal amrul azim, sisi yang lebih kuat dan perkara yang utama. Secara istilah rukun itu dikatakan apa yang membuat sesuatu itu tidak ada kecuali dengan adanya. Jadi maksudnya rukun itu bahwa hal-hal ini yang rukun adalah standar sahnya mandi janabah. Jika ini tidak terpenuhi, maka mandi janabah tidak sah. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang menjadi standar sah atau tidak sahnya sebuah ibadah. Bukan hanya mandi, tapi seluruh ibadah dalam syariat itu punya rukun. Nah, rukun-rukun ini harus terpenuhi. Kalau salah satu rukun tidak ada, maka ibadah tersebut tidak sah. Dalam hal ini mandi janabah, standar apakah mandi janabah kita sah atau tidak, mengangkat hadas atau tidak, tentu harus sesuai dengan ketentuan bahwa rukunnya harus terpenuhi. Nah, rukun mandi janabah itu teman-teman yang dirahmati Allah ada 3. Jadi arkanul ghusli atau rukun mandi janabah ada 3. Beberapa ulama menyebut ada 2, tapi nanti kita jelaskan kenapa sebahagian ulama menyebut mandi janabah hanya 2. Pertama, rukun mandi yang pertama adalah niat. Niat itu teman-teman yang dirahmati Allah, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, meniatkan sesuatu yang dilakukan seiring dengan pelaksanaannya. Jadi maksudnya niat itu adalah menyengaja dalam hati, mungkin bahasa yang sederhana ya, memberikan merek terhadap apa yang dia kerjakan, dan mereknya itu disematkan berbarengan dengan awal pekerjaan. Kenapa kita harus niat? Nah, ini penting. Karena mandi janabah ini adalah ibadah. Karenanya mandi ini membutuhkan niat untuk membedakannya dengan selain ibadah atau juga ibadah yang punya kemiripan tapi beda hukum. Nah, kenapa ada alasan atau penjelasan seperti ini? Karena Nabi Muhammad mengatakan innamal a'mal binniyat, sesungguhnya segala amal itu tergantung niat, dan kita seorang muslim akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi gini teman-teman yang dirahmati Allah, mandi itu adalah perkara yang juga kita lakukan secara kebiasaan. Artinya biar kita memang terbiasa untuk mandi. Tapi dalam syariat ada juga mandi yang fungsinya untuk mengangkat hadas besar, dan itu ibadah. Artinya dalam hal ini ada kemiripan antara ibadah dan kebiasaan. Karena ibadah dan kebiasaan punya kemiripan, maka agar yang kita kerjakan itu dinilai sebagai ibadah, bukan hanya mengerjakan rutinitas kebiasaan biasa saja, maka harus diberikan tanda, diberikan merek. Mereknya apa? Ya niat itu. Nawaitul ghusla, saya niat mandi. Kenapa mandi? Kan biasa juga emang mandi. Oh enggak, mandi ini mandi khusus.
liraf'il hadatsil akbar, untuk mengangkat hadas besar, liraf'il janabati, untuk mengangkat janabah saya. Nah, jadi itu kenapa diharuskan ada niat, karena dia punya kemiripan teknisnya dengan ibadah dan kebiasaan. Maka untuk membedakan mana ibadah mana kebiasaan harus diberikan merek tanda yang membedakannya, yaitu niat gitu. Nah, dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami Al-Fiqh Al-Mahajji ala Madhab Imam Syafi'i, Dr. Mustafa Dib Al-Bugho mengatakan bahwa orang yang berniat itu punya cara, atau cara berniat itu ada setidaknya ada 4. Pertama, ketika niat, dia niatnya nawaitu fardul ghusli, saya niat mandi wajib lillahi ta'ala, atau tanpa harus lillahi ta'ala itu sudah cukup. Jadi niatnya saya niat mandi wajib, atau saya niat wajib mandi, itu sudah cukup begitu. Atau bisa juga dia niat yang kedua, nawaitu raf'al janabah, saya niat mandi raf'al janabah, untuk mengangkat junub begitu. Atau juga yang ketiga, nawaitu istibahatas shalah, saya niat mandi untuk kebolehan sholat. Yang keempat, nawaitu istibahat muftakirin ila ghuslin. Nah, ini agak panjang nih. Saya niat mandi untuk boleh ibadah yang syaratnya mandi gitu. Jadi maksudnya saya niat mandi ini agar saya boleh melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan di dalamnya mandi. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, 4 jenis niat ini boleh diucapkan dengan bahasa Indonesia. Yang penting hatinya pun melafadzkan. Jadi bukan cuma mulut, hatinya pun mengikuti ketika basuhan pertama. Jadi ketika guyuran pertama, hati sambil niat, saya niat mandi wajib, saya niat mengangkat janabah dengan mandi ini, dan seterusnya gitu. Itu niat, jenisnya ada 4. Kemudian yang kedua, rukun mandi janabah yang kedua adalah membersihkan najis dari badan gitu. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah dalam kitabnya Kifayatul Akhyar, wa alam, ketahuilah, anna taqdima izalati an-najasati syartun li sihhatil ghusli. Ketahuilah bahwa mendahulukan menghilangkan najis, membersihkan najis dari badan itu syarat sahnya mandi. Jadi sebelum itu air diguyurkan sebagai rukun mandi janabah, sebelumnya najis yang ada di badan kita harus dibersihkan. Maka dengan rukun yang kedua ini nih, teknis mandi itu menjadi istilahnya 2 kali. Jadi pertama, ya mungkin ada orang membersihkan najis tanpa harus mandi gitu, cukup dicari najisnya, dibasuh gitu. Tapi mungkin ada orang yang nggak mau ribet, akhirnya dia mandi dulu untuk membersihkan najis, kemudian setelah itu baru dia mandi janabah. Yaitu rukun yang ketiga, mengalirkan air, meratakan air ke seluruh tubuh gitu ya. Artinya mandinya jadi 2 kali. Pertama mandi untuk membersihkan najis, kedua untuk meratakan air ke seluruh tubuh, yang itu mana inti daripada mandi janabah begitu. Nah, apakah sah satu guru untuk 2 rukun sekaligus? Jadi maksudnya gini, kan tadi mandi bukannya mandi janabah, ya biasa aja kayak mandi yang lain, cuman beda niat begitu. Kenapa harus 2 kali? Satu membersihkan najis, yang kedua meratakan tubuh. Kenapa harus membersihkan najis? Karena tujuan daripada taharah itu ya bersih. Maka bersihkan najis yang ada di badannya. Kemudian mandi janabah, mengalirkan air ke seluruh badan. Yang jadi permasalahan, apakah sah satu guyuran untuk 2 rukun sekaligus? Dia membersihkan najis juga, dia meratakan air juga bisa. Nah, kebanyakan atau bukan kebanyakan, sebahagian ulama Syafi'i mengatakan bahwa nggak bisa. Jadi satu guyuran air itu untuk satu tujuan aja, itu membersihkan najis. Kalau dibarengin dengan mengangkat hadas, itu mengalirkan air ke seluruh tubuh, mengangkat hadas, ya maka nggak jadi 2 tuh. Yang dapat cuma niat yang pertama aja, itu membersihkan najis, berarti hadasnya masih terangkat. Karena satu guyuran itu cukup untuk satu tujuan, sebagaimana ketika wudhu. Ketika wudhu kan satu guyuran sudah selesai, maka air yang bekas guyuran itu jadi air mustamal. Air mustamal itu kan nggak bisa dipakai lagi. Nah, tapi sebahagian ulama yang lain termasuk Imam Nawawi menyebut bisa kok dalam hal mandi ini satu guyuran bisa untuk 2 rukun sekaligus. Dia bisa untuk membersihkan najis, dia juga bisa untuk mengangkat janabah begitu. Maka itu beberapa
madhab atau beberapa ulama dalam kitab fikih mereka, dalam madhab Syafi'iyah itu justru mandi janabah rukunnya cuma dua. Satu niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh, karena dianggap bahwa air yang diguyur untuk meratakan badan itu sudah cukup untuk membersihkan najis. Itu dia teman-teman yang dirahmati Allah berkaitan dengan rukun mandi janabah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjut di episode ke depan, yaitu tentang sunnah mandi janabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.